Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi di pertemuan ketiga. Masih berbicara mengenai level individu, karena sebagai yang teman-teman ketahui bahwa di kajian psikologi industri dan organisasi itu kan pada umumnya selalu membahas 3 level. Bisa level individu atau mengenai karyawan, bisa level kelompok ataupun level organisasi. Kemarin kita udah belajar staffing, yaitu level individu. Sekarang kita belajar tentang training. Training juga masih level individu. Baik, kita langsung ke materi. Jadi, training atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah pelatihan di tempat kerja itu yang bagaimana gitu. Pelatihan itu apa? Apakah seminar itu pelatihan? Apakah workshop itu pelatihan? Atau pelatihan itu yang bagaimana? Training itu yang bagaimana? Kita akan belajar bersama hari ini. Sebelum jauh melangkah mengenai banyak hal tentang training, kita akan menyamakan persepsi dulu mengenai apa itu training. Jadi, training di dalam perusahaan, di dalam organisasi, itu adalah upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan dan memodifikasi dari sikap, pengetahuan, atau keterampilan karyawan melalui pengalaman belajar untuk kinerja yang lebih baik. Ini menurut Wilson tahun 2001. Jadi gampangnya itu begini. Organisasi itu melakukan sebuah upaya. Ada proses di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk karyawan. Supaya karyawannya pinter, supaya karyawannya attitude-nya baik, supaya karyawannya lebih terampil. Itu semua harus dilalui dalam sebuah proses belajar. Untuk apa sih ini semua dilakukan? Itu adalah untuk performansi karyawan yang lebih baik, untuk kinerja karyawan yang lebih baik. Contohnya begini, ada seorang karyawan tidak bisa, karyawan IT ya, tidak bisa melakukan pemrograman dengan bahasa pemrograman yang terbaru misalkan. Nah, ini kan ketika dia diminta atasannya untuk membuat sebuah web atau apapun itu, dia dengan bahasa pemrograman terbaru kan dia nggak bisa. Itu membuat kinerjanya menjadi tidak baik kan. Nah, untuk itulah diberikan training pada dia supaya dia tahu bagaimana membuat sebuah web dengan bahasa pemrograman terbaru. Ketika dia sudah dapat training itu, dia punya keterampilan yang baru, pastinya kinerjanya akan lebih baik. Gitu. Kalau kinerja karyawan baik, secara tidak langsung kinerja organisasi juga pasti akan baik. Lagi-lagi ujungnya pasti organisasi begitu ya, meskipun yang digarap atau yang fokus ini adalah individu. Jadi training itu begitu, intinya training itu meningkatkan atau memodifikasi sikap, pengetahuan, atau keterampilan dari karyawan itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari training yang diberikan perusahaan untuk karyawannya adalah untuk membantu seluruh karyawan dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya. Jadi masing-masing itu kan punya unit masing-masing, misalkan SDM, misalkan IT, atau misalkan tim training and development, ada itu unit yang memang dia khusus untuk membuat training karyawan. Jadi di perusahaan-perusahaan tertentu, biasanya kalau perusahaannya udah besar, itu dipisahkan antara departemen SDM dan departemen training. Jadi training itu benar-benar mereka akan membuat sebuah training, mereka akan menentukan topiknya apa, siapa yang akan diberikan training, dan apa tujuannya dan macam-macamnya, itu ada departemennya sendiri yang memang mengurusi
untuk pembuatan training karyawan. Nah, semua itu dilakukan untuk semata-mata kebutuhan organisasi. Meskipun secara real jangka pendeknya itu adalah meningkatkan kemampuan karyawan, tapi jangka panjangnya adalah sebetulnya untuk meningkatkan performansi organisasi. Nah, sekarang training ini bermanfaat bagi siapa? Apakah hanya karyawan? Apakah organisasi atau organisasi saja atau karyawan dan organisasi atau siapa? Untuk bisa menjawab ini, kita harus ingat lagi tujuan dari training ini apa sebetulnya. Training itu dilakukan oleh organisasi, itu kan barusan kita bahas bahwa itu untuk meningkatkan kemampuan karyawan, tapi secara tidak langsung meningkatkan performansi dari organisasi. Artinya, training ini pasti akan bermanfaat. Pertama, untuk karyawan itu sendiri, kedua, untuk organisasi, dan yang ketiga adalah untuk sesama. Sesama ini artinya rekan kerja. Kenapa itu bermanfaat untuk rekan kerja? Nanti akan kita bahas. Kita akan bahas dulu mengenai manfaat training bagi organisasi. Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh organisasi dengan adanya training yang mereka adakan. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas kerja organisasi. Ini jelas banget karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana keterampilan dari karyawan yang itu nanti akan berujung pada kinerjanya. Contohnya begini, misalkan ada sales yang tidak cukup baik melakukan persuasi terhadap calon konsumen. Jadi dia itu cara membujuk konsumennya itu belum bisa gitu. Sehingga produk yang dia tawarkan itu selalu ditolak oleh konsumen. Kalau produknya itu tidak terjual banyak, maka kan bisa dikatakan kinerja organisasi juga menjadi jelek. Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitas kerja organisasi atau kinerja organisasi, maka apa yang harus dilakukan dengan case yang tadi? Penjualan harus ditingkatkan. Penjualan bisa meningkat kalau sales-nya yang tadi itu mampu melakukan persuasi dengan baik. Karena dengan persuasi yang baik, dia akan mampu menjual barang, dia akan mampu membujuk calon konsumen untuk mau membeli produknya. Gitu. Jadi dalam hal case ini, si karyawan tadi itu akan mendapatkan training, misalkan mengenai komunikasi, mengenai persuasi, gitu, mengenai strategi dalam menjual, misalkan begitu. Nah, ini kan akan menguntungkan menguntungkan organisasi. Artinya, training itu dapat meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya hubungan yang serasi antara bawahan dan atasan. Kenapa ini dibilang organisasi? Ini bukan individu. Iya, kalau kita ngomong cuman dia seorang, yaitu karyawan itu sendiri, artinya individu. Tetapi ketika ada hubungan antara bawahan dan atasan, itu artinya organisasi. Karena bagaimanapun juga ketika hubungan atasan dan bawahan ini tidak baik, ini akan menjadi kajian organisasi. Makanya hubungan ini masuk pada kategori organisasi. Dengan pemahaman dan skill yang mumpuni, karyawan akan lebih mudah untuk menerima pekerjaan dan informasi dari atasan. Contohnya begini, karena begini ya, di dunia pendidikan dan dunia kerja itu beda. Kalau sekarang teman-teman itu ada di dunia pendidikan, dalam hal ini dosen itu masih banyak mengarahkan, banyak membimbing. Tapi nanti di semester 5, semester 7, teman-teman sudah semakin dilepas oleh dosen, diminta untuk lebih proaktif, mencari, bukan menunggu, jadi berupaya sendiri, bukan menunggu disuap, begitu.
informasi harus dicari, skill harus ditambah sendiri, dan lain-lain, sebetulnya itu adalah melatih ketika nanti teman-teman masuk dunia kerja. Karena di dunia kerja nggak ada lagi karyawan yang disuapin informasi, disuapin pekerjaan, udah nggak ada lagi. Di dunia industri dan di dunia kerja, karyawan itu harus proaktif. Karyawan itu harus mencari apa yang harus aku lakukan hari ini, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku tingkatkan, gitu. Sehingga atasan itu tidak akan banyak menyuruh. Atasan hanya akan mencari apa kesalahan dari pekerjaan kalian. Atasan hanya bekerja memastikan kalian bekerja dengan baik, bukan menggurui terus-menerus seperti yang masih ada di dunia pendidikan saat ini ya. Apalagi nanti kalau masih semester 1, mungkin teman-teman sudah mulai beda gitu ya rasanya di semester 1 dan semester 3. Kalau semester 1 itu banyak pelonggaran, banyak pemaafan dari dosen gitu. Semester 3 sudah mulai strict, sudah mulai sedikit dilepas gitu. Sedikit harus belajar proaktif begitu. Nah, kembali lagi di dunia kerja, atasan itu tidak lagi menyuap informasi, menyuap pekerjaan. Tapi atasan hanya akan memantau, kenapa sih karyawan ini nggak bekerja? Kenapa sih karyawan ini punya banyak kesalahan gitu? Itu akan terus dikejar, dikorek. Karena memang tugas atasan itu memperbaiki apa yang salah, memperbaiki apa yang tidak baik, dan memperbaiki apa yang belum pada jalurnya gitu. Jadi kalau punya atasan yang kayaknya nyebelin banget gitu, semua salahnya dikorek, ya memang mereka digaji mahal untuk mencari kesalahan. Kalau karyawan digaji untuk melakukan pekerjaan. Gitu. Tapi bukan berarti terus atasan tuh nggak punya kerjaan, enggak. Pekerjaannya itu berbeda. Pekerjaan atasan itu biasanya lebih ke merencanakan gitu, lebih kepada apa yang harus dilakukan ke depan gitu, planning, lebih seperti itu. Kalau karyawan lebih melakukan apa yang hari ini dilakukan. Nah, kalau ini semua tidak inline, atasannya melihat orang ini tidak cukup mampu mengerjakan pekerjaannya, misalkan begitu. Tapi si karyawan merasa, saya tuh udah baik-baik aja kok bekerjanya, saya tuh sudah maksimal kok bekerjanya gitu. Tapi atasan melihat ini kurang gitu. Makanya hubungan antara bawahan dan atasan itu nanti akan menjadi tidak baik gitu. Yang jadi kayak gayung itu tidak bersambut gitu. Atasan pengen apa, bawahan pengen apa begitu. Nah, ketika ada problem-problem yang seperti ini, maka bisa diberikan sebuah training. Manfaatnya bagi organisasi yaitu adanya apa ya, iklim. Kalau teman-teman mungkin ada yang ikut organisasi, kemarin saya pernah ngisi di acaranya BEM tentang iklim organisasi. Nah, iklimnya itu menjadi lebih positif. Hubungannya atasan dan bawahan itu menjadi lebih kondusif gitu. Ini adalah manfaat training. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan lebih cepat karena memiliki karyawan yang lebih bertanggung jawab. Jadi apa ya, karena training ini memang bisa meningkatkan attitude, bisa meningkatkan sikap, meningkatkan sikap gitu ya, apalagi misalkan yang berkaitan dengan sikap kerjanya gitu, ini akan membuat proses kerja di dalam setiap harinya itu akan menjadi lebih cepat gitu, lebih apa ya, lebih smooth gitu berjalannya karena memiliki karyawan yang lebih bertanggung jawab. Kok bisa, Bu? Apa kaitannya skill dan tanggung jawab? Saya mau tekankan bahwa training itu tidak cuma meningkatkan skill atau keterampilan. Tadi saya bilang bahwa training itu juga untuk meningkatkan attitude, misalkan integritas. Integritas itu kan bukan keterampilan. Dengan integritas yang tinggi tidak membuat secara langsung pekerjaan itu cepat selesai. Tapi dengan adanya integritas itu membuat
pekerjaan bisa cepat selesai karena memiliki integritas yang tinggi begitu. Jadi bukan karena dia bisa melakukan itu dengan cepat, tapi karena adanya integritas yang tinggi itu yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, ini manfaat training yang berkaitan dengan integritas misalkan. Ini membuat keputusan bisa lebih cepat gitu. Contoh lainnya adalah begini. Misalkan ada komunikasi. Jadi kalau misalkan karyawan itu memiliki masalah, dia nggak tahu harus apa. Padahal seharusnya di dunia kerja setiap karyawan memiliki masalah itu harus dipecahkan, diselesaikan, tidak ditumpuk dan disingkirkan, tapi diselesaikan. Ketika karyawan tidak bisa menyelesaikan, dia bisa eskalasi ke atasan. Eskalasi itu artinya meminta bantuan kepada atasan. Permasalahan saya begini, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, atasan pasti akan memberikan solusi atau mengajak bersama-sama untuk memikirkan hal tersebut. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab atasan juga gitu. Bisa dibayangkan ketika karyawan itu punya masalah, tapi dia tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Dia akan sulit ngomong ke atasan, dia akan sulit untuk mengkomunikasikan masalahnya kepada siapapun. Akhirnya, hal ini membuat masalah ini ngendon, nggak cepat selesai. Padahal permasalahan di dunia kerja ketika tidak diselesaikan itu akan seperti bola salju. Semakin bergulir, semakin besar gitu. Ini akan sulit untuk diputuskan harus bagaimana masalahnya, solusinya apa, ini semakin sulit. Namun ketika misalkan ada training mengenai komunikasi yang efektif, nah dia kan bisa langsung mengkomunikasikan itu ke atasan, mengkomunikasikan itu ke SDM atau ke siapapun yang terkait. Ini adalah manfaat training komunikasi misalkan. Kepada siapa manfaatnya? Kepada organisasi itu sendiri. Karena karyawan ini memiliki dengan adanya training yang berkaitan dengan komunikasi itu membuat karyawan cepat untuk menyelesaikan masalahnya. Dia memiliki kemampuan yang lebih dalam bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia kerjanya. Gitu gambarannya. Kemudian manfaat bagi organisasi selanjutnya adalah meningkatkan semangat kerja. Kenapa ini masuk organisasi? Karena dengan adanya semangat kerja, maka akan muncul hal-hal atau sikap-sikap lain yang itu membuat positif buat organisasi. Contohnya, orang kalau semangat kerja itu menjadi lupa waktu. Harusnya sudah selesai karena masih semangat, itu kadang-kadang udahlah saya selesai harusnya misalkan belum selesai tapi jam kerjanya sudah habis misalkan. Karena dia punya semangat yang tinggi, akhirnya ya sudah saya selesaikan sampai selesai gitu. Menutup apakah maksudnya dia akan dapat lembur atau enggak, kita nggak usah ngomong itu terlalu lebar, tapi paling tidak dengan karyawan yang memiliki semangat kerja yang baik itu akan membuat motivasinya juga menjadi baik. Gitu. Atau misalkan begini, kalau teman-teman dapat pekerjaan yang sulit menurut teman-teman, itu kan membuat kita agak males ya. Kayak ini harus diapain sih gitu, nggak ngerti begitu. Berbeda dengan ketika teman-teman nggak ngerti, kemudian teman-teman dapat training dari perusahaan untuk misalkan disuruh mengerjakan pembukuan, tapi teman-teman tuh tidak terlalu bisa melakukan pembukuan gitu. Bisanya hanya yang standar, yang level-level tertentu belum bisa gitu. Padahal kan di sana tidak melulu kita tanya teman, kemudian teman mau memberitahu, karena teman pun akan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing begitu. Kadang-kadang bahkan banyak teman itu yang tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk mengedukasi teman yang lainnya. Karena itu udah urusan sendiri-sendiri. Seperti yang saya bilang, semua karyawan itu harus proaktif gitu. Nah, kalau seperti ini, pasti kan kita akan malas.
merasa berat begitu kerja. Tapi begitu dapat training dari perusahaan tentang bagaimana melakukan pembukuan yang baik gitu, dia merasa skill-nya udah naik, itu secara otomatis menganggap semua pekerjaan itu kan menjadi lebih mudah. Dan itu yang akan memunculkan sebuah semangat kerja. Gitu. Nah, yang terakhir adalah memperlancar jalannya komunikasi. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa dengan adanya training ini akan bisa membuka kalau misal tali itu bundelan-bundelan atau ruwetan-ruwetan itu bisa terurai dengan adanya training gitu. Dan ini bisa menguntungkan bagi organisasi. Nah, sekarang kita bicara mengenai manfaat dari individu. Yang pertama adalah membantu karyawan membuat keputusan dengan lebih baik, pasti. Karena jangan dibayangkan training itu cuman diajari kerja. Enggak, training itu bisa jadi diajarin bagaimana berpikir. Training itu juga bisa diajarin mengenai bagaimana harus bersikap dengan sesama. Training itu bisa juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Training itu bisa berkaitan dengan bagaimana meningkatkan karir. Macam-macam training itu. Jadi dengan banyak hal yang dimiliki oleh karyawan, berkaitan dengan keterampilannya, berkaitan dengan kemampuannya, berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan ini berbeda ya. Jadi kalau keterampilan itu lebih ke keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan, kalau kemampuan ini lebih ke kalau keterampilan itu lebih ke konasi, kalau kemampuan itu lebih ke kognitif, lebih ke afektif gitu. Misalkan kemampuan dalam mencari solusi, problem solving, kemampuan dalam analytical thinking, itu lebih ke kompetensi ya. Jadi kemampuan dalam berpikir berpikir analitik, kemampuan dalam melayani misalkan. Nah, ini kemampuan. Ketika sudah ada, karena training juga ada, training dalam melayani konsumen itu harus bagaimana, itu juga ada gitu. Jadi training ini bagi individu itu membuat mereka dapat memiliki keputusan yang lebih baik. Keputusan dalam hal apapun. Gitu. Kedua, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kalau karyawan pasti ada masalah. Karena di dunia kerja itu kita itu seperti kalau di dunia akademik itu kan kalau teman-teman ujian, teman-teman harus jawab. Jadi kalau di dunia kerja itu setiap hari seperti ada ujian gitu, ada pekerjaan gitu yang harus diselesaikan. Itu setiap hari. Nah, dalam menyelesaikan pekerjaan ini tidak mungkin semuanya lempeng, semuanya lurus. Pasti ada masalah, ada hambatan, entah dari dirinya sendiri, entah dari partnernya, dari atasannya, dari lingkungannya, atau stakeholder, atau siapapun itu. Gitu. Saya itu mau kerja, tapi saya nggak bisa kerja kalau hasil dari si A itu belum selesai, misalkan. Terus saya harus bagaimana? Nah, cara-cara ini ketika itu dilatih, diberikan sebuah pelatihan atau training, ini dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian terjadinya internalisasi faktor-faktor motivasional. Internalisasi itu seperti apa yang ditangkap gitu, informasi atau knowledge atau apapun itu yang itu sifatnya positif, yang ditangkap oleh teman-teman, oleh karyawan, kemudian dimasukkan ke dalam dirinya dan dilakukan, itu namanya internalisasi. Berkaitan dengan apa? Bisa prestasi, bisa pertumbuhan, tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian, maksudnya jadi begini, ketika orang itu sudah mendapatkan training, maka hasil-hasil dari training itu bisa diterapkan pada dirinya. Nah, ini manfaatnya. Manfaat individu yaitu pada faktor internalisasinya.
Kemudian timbul dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. Jelas itu. Jadi apalagi kalau misalkan berkaitan dengan karir begitu ya. Karena kita tahu bahwa karir itu bisa diraih dengan banyak faktor. Sehingga ketika kita sadar akan karir kita, posisi karir kita ada di mana dan kita harus bagaimana untuk mencapai step selanjutnya, maka ini akan mendrive kita untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang sudah diberi training mengenai karir di dalam perusahaannya macam-macam itu mendrive individu masing-masing gitu untuk oh ya aku berarti harus ini. Oh ya 5 tahun ke depan aku harus punya sertifikasi rekrutmen misalkan atau apapun itu gitu. Ya, kemudian mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru. Pasti. Jadi misalkan ini akan dialami siapapun. Ketika ada tugas baru diberikan, kalau di dunia industri itu namanya enlargement. Enlargement itu peluasan pekerjaan. Kalau dulu tugas saya itu hanya mengurusi gaji karyawan, sekarang diperluas mengurusi gaji karyawan dan juga absensi karyawan, misalkan gitu. Itu namanya enlargement. Nah, ketika kita itu diberi tugas baru, nggak cuma mengurusi gaji karyawan, tapi juga mengurusi absen karyawan, tapi sebelum ada tugas baru, kita di-training dulu oleh perusahaan. Kamu akan saya beri pekerjaan tambahan, yaitu mengurusi absen karyawan. Untuk bisa melakukan pekerjaan ini, maka kamu akan di-training mengenai bagaimana menggunakan software absen. Karena absen zaman sekarang itu kan udah nggak lagi ditulis, nggak lagi cek-log yang kayak di pabrik-pabrik itu kan ada kartu dimasukkan di mesin ceklek gitu kan, namanya cek-log. Sudah bukan begitu. Kemudian setelah generasi itu ada fingerprint, jadi apa namanya, sistem itu mendeteksi mengenai siapa karyawan itu melalui sidik jarinya, pakai fingerprint. Kalau sudah terdeteksi, oh ini Laili, berarti Laili sudah masuk gitu. Tapi zaman sekarang udah beda lagi, udah nggak kayak gitu lagi. Sekarang ada pakai online. Absen sekarang itu macam-macam. Bisa absen ketika kita ada di perusahaan, kita menggunakan internet perusahaan, maka kita bisa absen melalui software yang sudah diberi gitu. Bisa lewat handphone, bisa lewat laptop gitu. Atau ada perusahaan yang absennya itu misalkan di UMM ini ya, di Unima ini ya, itu bisa melakukan absen di radius 1 km dari lingkungan Unima. Misalkan teman-teman ada di RSUD gitu, itu kan nggak sampai 1 kilo. Kalau teman-teman di RSUD, teman-teman sudah bisa absen. Tapi radius lebih dari 1 kilo itu belum terdetek oleh sistem sehingga tidak bisa absen, misalkan gitu. Tapi kalau sudah di sekeliling pekerjaan gitu, radius 1 kilo bisa absen. Nah, kayak gitu. Itu absen-absen zaman sekarang. Dan masih banyak lagi model-model absen online yang sekarang diterapkan gitu. Nah, ketika orang itu tidak memiliki skill yang mumpuni untuk memonitor absensi karyawan, ini pasti akan, terus saya gimana, kerjanya gimana gitu, caranya gimana gitu untuk memonitor absen karyawan ini. Pasti itu akan mengalami sebuah ketakutan, mengalami sebuah kayak ketidakpercayaan diri gitu. Tapi dengan adanya training, jadi ketika ada tugas baru, maka ada training yang berkaitan dengan tugas baru itu akan mengurangi ketakutan terhadap individu ini. Nah, ini catatan buat teman-teman yang nanti pengen fokus di psikologi industri dan organisasi. Ini adalah peran teman-teman untuk mengkondisikan bahwa ketika karyawan itu memiliki tugas baru, harus dipastikan dia tahu apa yang harus dilakukan, dia punya keterampilan untuk melakukan itu. Jika dia tidak punya, maka harus segera dilakukan sebuah training. Gitu.
Nah, kemudian sekarang manfaat ketiga adalah manfaat bagi rekan kerja. Ada beberapa hal. Yang pertama, adanya persepsi yang sama mengenai tugas yang akan diselesaikan. Karena dengan skill yang berbeda, itu akan membuat persepsi ini berbeda gitu. Misalkan nih, contohnya, saya itu hanya bisa menggunakan laptop itu hanya bisa MS Word misalkan. Kemudian rekan kerja saya itu bisa menggunakan laptop ini nggak cuma MS Word, tapi pakai Corel, lebih advance gitu ya. Nah, ketika kita tim, kita harus kerjasama karena bagaimanapun di dunia kerja itu tidak ada yang namanya kerja individu, semuanya pasti tim. Semuanya pasti saling terkait begitu. Nah, misalkan kita punya level kemampuan yang berbeda, kemudian si teman saya bilang, oke, kita akan bikin konten sejumlah 10 konten gitu dalam hari ini. Kemudian saya akan merasa membuat 10 konten melalui Word itu akan sangat berat sekali. Berbeda dengan dia, teman saya yang membuat 10 konten ini dengan Corel gitu. Itu akan lebih cepat. Nah, perbedaan kemampuan ini akan memunculkan persepsi yang berbeda. Si karyawan yang memiliki kemampuan menggunakan Corel akan merasa ini kan kerjaan gampang gitu. Tapi saya yang hanya punya kemampuan MS Word itu akan merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan sangat sulit begitu. Nah, ini adalah fungsinya training, kenapa dilakukan untuk menyamakan skill, menyamakan kemampuan, menyamakan attitude, sehingga persepsinya nanti bisa sama. Oke, kalau skill saya sudah sama, pasti ketika rekan sekerja saya bilang kita bikin 10 konten dalam satu hari, maka kita akan sama-sama merasa ini pekerjaan yang mudah gitu. Intinya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terdapatnya iklim yang baik bagi pertumbuhan karyawan. Ini pasti, karena iklim ini bagaimanapun juga sangat mempengaruhi hubungan sesama karyawan. Gitu. Tapi dengan adanya training, kayak yang kemarin mungkin teman-teman ada yang ikut acaranya BEM, tentang iklim organisasi. Nah, itu kan sebetulnya kenapa diadakan training untuk mengupgrade organisasi. Topiknya adalah iklim organisasi. Kenapa training itu dilakukan? Itu adalah untuk mendapatkan iklim yang baik bagi pertumbuhan anggota organisasi itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya proses komunikasi yang efektif. Pasti dengan adanya training itu pasti proses-proses komunikasi itu akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian kapan semua itu diberikan kepada karyawan? Jawabannya adalah ada banyak faktor gitu. Intinya ada dua. Kalau saya mau pisahkan, sebetulnya ini mau saya sisipin, tadi saya lupa. Ada dua, karyawan baru dan karyawan existing. Kenapa? Kalau karyawan baru, ini berkaitan dengan orang baru itu kan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Orang baru itu nggak tahu bagaimana iklim yang ada di dalamnya. Orang baru itu nggak tahu bagaimana budaya yang ada di dalamnya. Maka dilakukan sebuah training. Biasanya ini dinamakan orientasi. Sama seperti ketika teman-teman baru masuk ke Unima, dulu waktu semester 1 itu kan ada PKK Maba. Kemudian ada fakulter, ada pesantren mahasiswa ya kalau nggak salah. Nah itu kan sebetulnya upaya-upaya untuk orientasi.
upaya-upaya untuk mengenalkan ini loh nanti tugasmu, ini loh duniamu yang baru, ini loh lingkunganmu yang baru gitu. Sama di dunia kerja juga begitu. Ketika nanti teman-teman itu masuk di dunia kerja yang baru, maka ada training, ada orientasi di dalamnya. Nah, yang kedua adalah training itu dilakukan pada karyawan-karyawan existing atau karyawan yang memang sudah ada di sana udah lama gitu. Kapan karyawan existing ini dapat training atau mendapatkan training itu ketika mereka ada pada posisi apa ya, harus meningkatkan kinerjanya. Atau maksudnya adalah mohon maaf, ketika karyawan itu dituntut untuk meningkatkan karirnya. Jadi di SDM itu selalu ada tugas untuk bagaimana upayanya dalam meningkatkan setiap karir dari karyawan. Itu kan ada raportnya. Kayak yang tadi saya bilang bahwa kemarin ya saya bilang bahwa raportnya mahasiswa itu kan bisa dilihat di IPK-nya itu. Kalau raportnya karyawan itu bisa dilihat di KPI. Key Performance Indicator. Itu raportnya. Biasanya muncul bisa bulanan, bisa semesteran, bisa tahunan, macam-macam tergantung perusahaannya. Nah, individu itu kan SDM itu kan sudah mentargetkan Laili dalam kurun waktu 5 tahun itu harus mencapai level apa? Siapa ya namanya ya? Si Safara dalam waktu 1 tahun ke depan harus mencapai apa? Itu ada catatannya di SDM. Nah, ini untuk bisa mencapai target itu, Laili dalam 5 tahun, Safara dalam 1 tahun, itu harus dilakukan training untuk bisa mencapai itu. Karena tanpa adanya training, sulit untuk bisa mencapai. Nah, ini dinamakan rencana pengembangan individu. Kemudian, saya contohkan begini. Ada seorang karyawan, senior staff, itu dalam waktu 3 tahun, dia diprediksi untuk bisa jadi manajer. Nah, tapi pekerjaan senior staff dan manajer itu kan berbeda. Senior staff itu yang mengerjakan pekerjaannya gitu. Manajer itu memanage, mengatur, kemudian memprediksi, meramalkan, meningkatkan kemampuan bawahannya, dan lain-lain. Ini kan fokusnya beda. Kalau senior staff itu mengerjakan pekerjaannya, tapi kalau manajer itu mengurusi bawahannya gitu. Itu kan sesuatu yang berbeda. Kerjaannya memang mengurusi bawahannya. Nah, untuk bisa si senior staff ini dalam 3 tahun bisa jadi manajer, maka dilakukan pemetaan dalam 3 tahun ini dia harus mendapatkan training yang berkaitan dengan manajerial. Bagaimana sih cara mengatur orang? Bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan bawahan? Bagaimana sih caranya membuat sebuah perencanaan? Nah, itu adalah training-training manajerial yang diberikan kepada senior staff, yang dia memang digadang-gadang 3 tahun lagi harus jadi manajer. Nah, itu misalkan begitu. Ini adalah rencana pengembangan individu. Kemudian pada kondisi saat kinerja menurun. Kenapa sih KPI dari Laili ini kok setiap dari semester ke semester terus mengalami penurunan nilainya? Ini ada apa gitu? Itu harus dicari, kemudian ketika ketemu sebabnya maka harus dilakukan training untuk meningkatkan lagi kinerja yang telah menurun. Kemudian adanya perubahan dalam perusahaan. Misalkan perubahan dalam perusahaan itu begini. Dulu Telkom itu
core bisnisnya, bisnis utamanya itu adalah telepon PSTN. Mungkin teman-teman sampai sekarang masih ada yang punya telepon yang 0274 terus berapa gitu ya, 6 digit angka telepon gitu. Itu kan telepon PSTN. Kemudian dia sudah beralih ke Flexi. Telepon yang lokal tapi tetap sama kayak PSTN tapi mobile gitu. Flexi ya, mungkin teman-teman tahu, jadi masih lokal. Kemudian dia berubah lagi ke TV media. TV medianya Telkom itu kan banyak. Kemudian dia berubah lagi ke penyedia layanan internet, IndiHome, dan lain-lain begitu. Ini kan adanya perubahan dalam perusahaan. Setiap ada perubahan, seluruh karyawan harus diberikan training. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan visi yang berbeda, misi yang berbeda, tujuan yang berbeda, cara kerja yang berbeda, paradigma dalam melihat konsumen itu berbeda, semuanya berbeda. Bahkan pekerjaannya menjadi berbeda kan. Kalau dulu ngurusi PSTN, tagihannya atau billingnya Bapak X itu sebanyak berapa setiap bulan, sekarang kan sudah enggak. Mungkin sekarang akan melihat tagihan dari IndiHome itu bagaimana gitu. Apakah sekarang bisa dikirim online by email atau bagaimana? Ini kan terjadi sebuah perubahan. Kalau tidak di training, maka perubahan ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena karyawan nggak tahu harus apa gitu. Cuman dikasih tahu pekerjaan barunya ini gitu. Tentang IndiHome. Sekarang kita nggarap IndiHome. Tapi IndiHome ini apa? Harus diapakan? Kalau nggak di training, maka nggak akan tahu. Makanya ketika ada perubahan, harus dilakukan sebuah training. Kemudian pada kondisi ada produk, proses, atau prosedur yang baru. Misalkan masalah absensi yang tadi saya bilang. Kalau dulu ngisi, cek log, dan sampai sekarang berubah ke yang paling terbaru adalah melalui software, begitu. Itu kalau tidak di training, karyawan nggak tahu bagaimana melakukan absensi yang benar hari ini begitu. Bagaimana prosedurnya itu harus dilakukan training gitu. Itu. Kemudian mempersiapkan kandidat pemimpin. Nah, mempersiapkan kandidat pemimpin ini yang seperti saya ceritakan tadi gitu. Ketika ada seseorang yang digadang-gadang akan menggantikan atau regenerasi pemimpinnya, itu harus dipersiapkan seluruhnya, skill-nya, attitude-nya, kemampuannya, itu harus disiapkan. Karena attitude yang tidak baik, attitude dari pemimpin yang tidak baik, itu akan mempengaruhi bagaimana bawahannya. Bawahannya menjadi nggak nyaman, bawahannya menjadi tidak betah, dan terjadi turnover atau resign, atau keluar dari perusahaan gitu. Atau menjadi burnout. Burnout itu kayak lelah dalam kerja gitu. Saya nggak tahu deh saya harus apa lagi di perusahaan ini gitu. Kayak udah males semuanya, ini namanya burnout ya. Ada kelelahan, titik jenuhnya gitu. Nah, itu kalau memiliki atasan yang kurang baik gitu. Makanya untuk bisa menjadi atasan itu memang harus dipersiapkan semuanya. Karena dia yang akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dari bawahannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika pekerja merasa butuh. Pekerja merasa butuh itu ya misalkan saya merasa kemampuan saya ini tidak lagi mumpuni untuk bisa menjadi dosen yang baik gitu. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Sehingga saya butuh training untuk bisa mengejar sebuah perubahan zaman supaya mahasiswanya menjadi tetap up to date gitu. Tetap mendapatkan ilmu yang terbaru. Misalkan, maka dibutuhkan sebuah training. Jadi ini kalau kaitannya pekerja merasa butuh. Maaf. Nah, kemudian training itu secara global, training itu bentuknya macam-macam. Tapi secara global itu dibagi dua. Yang pertama, on the job training. Apa sih on the job training? Ya training yang dipakai untuk hal yang berkaitan dengan peningkatan pekerjaan yang secara langsung atau secara cepat. Jadi
setelah training itu akan nampak perubahannya secara langsung gitu. Misalkan coaching itu bagian dari training gitu. Mentoring, training instruksional pekerjaan. Jadi bedanya coaching dan mentoring itu, kalau mentoring itu lebih kepada transfer ilmu, transfer keterampilan yang langsung berkaitan dengan teknis kerja. Kalau coaching itu lebih kepada bukan teknis, yang bukan teknis. Itu. Training instruksional pekerjaan itu seperti misalkan karyawan baru. Itu kan ada orientasi. Nah, orientasi itu namanya training instruksional pekerjaan. Jadi akan dibimbing nanti pekerjaanmu itu ini, kemudian kamu harus melakukan begini, harus selesai dalam jangka waktu sekian. Kalau ada kesulitan silakan eskalasi ke siapa, ini atasanmu, dan kalau ada masalah mengenai SDM kamu harus eskalasinya ke siapa, dan lain-lain. Itu namanya training instruksional pekerjaan. Dan understudy itu lebih kepada training yang memang lebih ke konteks studi gitu. Misalkan S2, ambil kuliah lagi S2, itu namanya understudy. Atau off the job training. Apa itu? Yaitu training yang dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan jangka panjang. Misalnya simulasi. Simulasi itu ya simulasi itu melakukan pekerjaan tapi tidak di konteks yang sesungguhnya. Mencoba pekerjaan itu tapi dalam tanda petik konteks belajar, itu simulasi. Kemudian bermain peran. Bermain peran itu biasanya kita belajar untuk menjadi berada di posisi tertentu, kemudian melakukan pekerjaan itu namanya bermain peran. Tapi biasanya konteksnya sudah ditentukan, perannya sudah ditentukan gitu. Studi kasus. Nah, studi kasus itu kita diberi masalah. Jadi dalam training itu kita diberi masalah, kemudian disuruh menyelesaikan atau memecahkan atau mencari solusinya. Kalau ada masalah seperti ini, kamu harus apa? Nah, ini adalah studi kasus. Tujuannya biasanya untuk mengasah kemampuan berpikir, mengasah kompetensi problem solving. Ya, mengasah lebih ke kompetensi sebetulnya kalau studi kasus itu. Bagaimana melihat sebuah kasus atau sebuah permasalahan itu dengan kacamata yang lebih lebar misalkan. Ini tujuan dari studi kasus. Atau bisa jadi independent self-study. Jadi independent self-study itu ya kita meningkatkan kemampuan kita itu secara mandiri. Bisa belajar mandiri, bisa belajar dari YouTube. Misalkan kalau jadi training zaman sekarang itu juga sudah berbeda ya. Untuk meningkatkan kemampuan itu, jadi kalau zaman dulu training itu duduk di kelas, mendengarkan, ada trainer, ada permainan, ada macam-macam. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang training zaman sekarang udah berubah. Training zaman sekarang, ini bukan karena ada pandemi ya, tapi ini lebih kepada efisiensi dan efektivitas. Kembali lagi, orientasi organisasi itu selalu bagaimana caranya mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan budget sekecil-kecilnya. Itu adalah orientasi dari organisasi, orientasi dari perusahaan dimanapun di seluruh dunia. Itu yang perlu diingat. Karena bagaimanapun juga orientasinya itu kan profit oriented. Perusahaan itu profit oriented, berorientasi pada sebuah profit gitu. Nah, berkaitan dengan training zaman sekarang, training itu jadi sekarang karyawan itu disuruh mengakses webnya itu web training yang sudah dibuat oleh departemen training di perusahaan itu, isinya adalah video-video. Isinya itu adalah video
tentang ini. Misalkan kayak teman-teman sekarang kan kalau kuliah sama saya itu kan selalu menonton video ini gitu ya. Nah, training juga begitu, menonton video seperti ini, kemudian ada slide-nya. Kemudian di situ ada kasusnya. Kalau ada kasus seperti ini berarti harus apa begitu. Tapi setelah teman-teman mendapatkan ilmunya. Jadi kayak gini, ini kan saya sedang berbicara tentang ilmu training nih. Nah, teman-teman kalau training online zaman sekarang itu, jadi departemen training tuh punya web, kemudian dia bikin video presentasi, begitu ada simulasinya atau ada gambarnya atau ada kasusnya, kemudian dipecahkan, kemudian setelah itu ada tesnya. Tesnya itu biasanya pre-test dan post-test. Pre-testnya itu sebelum teman-teman menyimak video presentasi dan melakukan sebuah pemecahan masalahnya itu sendiri atau apapun itu desainnya. Kemudian habis itu ketika semua rangkaian telah diselesaikan ada post-test. Nah, post-test itu ya kalau kita kuliah itu kayak kuis itu. Kuis itu kan bagian dari post-test. Kayak ada post-testnya itu. Tapi pertanyaan di pre-test dan post-test itu sama persis. Sehingga bisa melihat perbedaan si karyawan ini ketika melakukan training online ini ada bedanya nggak? Ada peningkatan kemampuan nggak? Ada peningkatan knowledge nggak? Ada peningkatan attitude nggak? Gitu. Jadi diukur, misalkan teman-teman nggak tahu yang berkaitan dengan training kayak begini. Kalau tadi sebelum teman-teman lihat video ini, kemudian saya suruh tes gitu, pasti teman-teman sulit untuk bisa menjawab bentuk tes itu ada berapa gitu, karena kan belum tahu. Ketika sudah melihat presentasi ini, kemudian saya beri post test dengan pertanyaan yang sama, saya tanya bentuk training itu ada berapa, teman-teman pasti tahu. Nah, perbedaan inilah yang untuk mengukur dia berhasil atau enggak dalam training. Kalau dia berhasil, kemudian dia akan mendapatkan e-sertifikat secara otomatis. Dan training ini biasanya ketika kalian itu nanti masuk bagian dari perusahaan, kemudian masuk web trainingnya perusahaan, itu ada puluhan bahkan ratusan dari training yang sudah disediakan. Jadi mau malam tiba-tiba mau meningkatkan kompetensi apa gitu, kompetensi komunikasi, tinggal klik aja training kompetensi. Teman-teman bisa melakukan training itu secara mandiri gitu. Nanti kalau teman-teman pada skor tertentu dianggap sukses, maka dapat e-sertifikat. Besok teman yang lain yang baru melakukan training komunikasi, kalian trainingnya tentang training penjualan misalkan. Nah, ini terus bisa dilakukan. Jadi mandiri ini lebih menghemat waktu, ini lebih menghemat biaya. Karena untuk bisa melakukan training yang physically itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Biaya konsumsi, biaya untuk trainernya, biaya untuk persiapannya, peralatannya, kemudian belum lagi biaya non-materi, jadi yang berkaitan dengan waktu, menyita waktu. Pekerjaan yang harusnya dikerjakan menjadi tidak tersentuh karena karyawan itu sedang melakukan training gitu. Ini adalah hal-hal yang mulai ditinggalkan oleh sebagian besar perusahaan dan lebih kepada independent self-study gitu. Jadi apa yang akan diberikan perusahaan terhadap karyawan melalui sebuah training, tapi training online tetap bisa masuk tanpa biaya, atau mungkin ada biaya tapi rendah, karena bagaimanapun juga untuk membuat sebuah web itu kan butuh biaya gitu ya. Kemudian waktunya juga tidak menyita waktu bekerja. Jadi training online itu bisa dilakukan kapanpun gitu. Sambil di rumah santai-santai training online atau minggu pagi gitu nganggur training online itu bisa gitu. Jadi kayak main game gitu. Kita mengumpulkan banyak harta karun dari yang berupa e-sertifikat begitu. Intinya seperti itu. Itu saking banyaknya training di sebuah perusahaan itu yang disediakan untuk karyawan yang bisa diambil gitu. Nah, kemudian proses training itu bagaimana? Proses training itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis. Oh maaf, ini salah penulisan ya, harusnya Y-nya di sini. Analisis ini adalah menganalisa sebuah kebutuhan karyawan melalui
job description atau deskripsi pekerjaan, atau juga bisa melalui performansi. Jadi misalkan begini, ini berkaitan dengan orientasi, misalkan karyawan baru. Karyawan baru ini kalau mau orientasi, kira-kira apa sih isinya gitu. Lihat aja job desk-nya. Job desk itu deskripsi pekerjaan. Lihat aja kira-kira apa pekerjaannya nanti begitu. Job desk-nya SDM itu berarti mengurus absensi karyawan, mengurus gaji karyawan, mengurus kepuasan kerja karyawan, mengurus karir karyawan, mengurus training karyawan, dan lain-lain. Nah, job desk ini yang akan diinfokan kepada karyawan baru. Nanti ketika kamu sudah masuk SDM, ini loh pekerjaanmu begitu. Atau bisa dengan performansi. Performansi ini berkaitan dengan karyawan lama. Yang seperti tadi saya bilang, oh Laili ini KPI-nya dari semester ke semester kok turun terus ya. Nah, kalau performansinya Laili ini turun, maka harus dianalisis. Apa yang terjadi? Oh, ternyata ketemu hasil analisis itu menunjukkan bahwa Laili ini tidak memiliki kemampuan yang diminta sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan gitu. Kemampuannya apa, tapi tuntutan pekerjaannya apa. Pantas kalau KPI dari Laili ini menjadi jelek gitu. Nah, hasil analisis ini memunculkan sebuah keputusan atau hasil bahwa oh ternyata Laili ini membutuhkan training A begitu. Oh, Laili ini membutuhkan training yang berkaitan dengan penggunaan software baru misalkan. Itu kalau bedanya kalau karyawan baru dan lama ya, berdasarkan job desk atau performansi. Kemudian analisis ini biasanya namanya TNA, Training Need Analysis. Ini ada caranya, tapi kita nggak pelajari sekarang karena nanti masih ada belajar training lebih dalam lagi di mata kuliah MSDM atau belajar di mata kuliah yang memang berdiri sendiri, mata kuliah yang berkaitan dengan training gitu. Nanti akan diajari. Nah, kemudian setelah kita tahu si Laili ini harus diberi bagaimana cara menggunakan software, kemudian didesain, dirancang. Rancangannya ini meliputi apa? Jadi tujuan training itu apa nantinya? Metodenya itu akan dipakaikan seperti apa? Diberikan seperti apa? Kemudian akan dievaluasi bagaimana caranya? Itu evaluasi ini sangat penting ya, untuk melihat sebuah keberhasilan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah didesain, oh ya, kayaknya saya punya contoh, sebentar. Saya punya contoh tentang modul pelatihan. Nah, ini adalah sebuah modul pelatihan, modul training. Nah, yang namanya desain tadi menyusun ini semua. Latar belakangnya kenapa training itu dilakukan gitu. Harus hasil dari need analysis. Tujuannya apa? Menjawab masalah. Tujuan itu adalah menjawab masalah. Kalau masalahnya karena Leli nggak punya kemampuan yang mumpuni, maka tujuan ini adalah meningkatkan kemampuan karyawan untuk bisa menggunakan sebuah software, misalkan begitu. Manfaatnya apa nanti? Manfaat dari penelitian. Dan seterusnya. Bentuk pelatihannya akan seperti apa? Nah, ini yang tadi saya bilang, ada role play atau bermain peran, ada penugasan, dan macam-macam itu. Ini adalah contoh desain. Kemudian saya akan kembali lagi sini. Nah, sekarang develop. Develop ini berkaitan dengan merakit isi dan materi training. Oke, kalau Laili ini butuh training yang berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan software yang baru, maka kira-kira apa yang akan disampaikan ke Laili ini? Gitu. Nah, ini berkaitan dengan develop. Kemudian ada yang namanya implementasi, yaitu melaksanakan trainingnya itu sesuai dengan yang sudah dibentuk. Dan yang terakhir adalah evaluate atau evaluasi, melakukan evaluasi untuk melihat efektivitas sebuah training. Jadi training itu evaluasinya ada banyak. Ada evaluasi model Kirkpatrick, ada evaluasi model CIPP, evaluasi itu modelnya macam-macam sekali. Nanti teman-teman akan pelajari itu semua gitu. Nah, evaluasi ini untuk melihat apakah
pemateri ini sudah memberikan dengan cukup baik, apakah pemateri ini memang mumpuni, apakah materi yang diberikan itu bermanfaat, apakah model yang diberikan atau cara training ini ditransfer ini menyenangkan atau tidak gitu. Sampai bahkan bagaimana kondisi tempat trainingnya begitu kalau trainingnya physically ya. Bahkan sampai bagaimana makanan yang dihidangkan itu bagian dari evaluasi training gitu. Bukan kalau yang tadi saya bilang pre-test dan post-test itu adalah evaluasi dari ketercapaian training itu. Training ini membuat sebuah perubahan nggak? Nah itu pakai pre-test dan post-test. Tapi kalau evaluasi yang di sini adalah mengevaluasi proses dari training itu sendiri, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, begitu. Nah, ini semua disebut dengan AD, yaitu analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Nah, ini adalah gambaran dasar mengenai training yang ada di dunia kerja. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa kita lakukan diskusi di sesi diskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.